Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Oke, baik kembali lagi. Saya mulai ya, teman-teman. Baik kembali lagi bersama kami di Bimbel Harapan, Bimbel Kebidanan dan Keperawatan. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya dengan pengajar kita malam hari ini, yaitu Nurse Erna Willis, SKEP MKEP. Beliau ini pendidikannya itu program Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah pada tahun 2021, kemudian pelatihan vaksinator pada tahun 2021, pelatihan surveyor akreditasi rumah sakit pada tahun 2022, kemudian pekerjaan saat ini yaitu manajer keperawatan rumah sakit mulia dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, dosen di Universitas Ihsan Satya tahun 2019 sampai dengan sekarang, kemudian vaksinator vaksin COVID-19 pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, dan terakhir surveyor akreditasi RS dari KPRS pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, untuk rundown kelas malam hari ini, yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembahasan soal, kemudian ada break. Mungkin break ini bisa diganti dengan diskusi ataupun bisa untuk dilangsungkan ya. Kemudian ada pembahasan soal. Nah, untuk peraturan kelas pada malam hari ini, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat. Kemudian pengajar akan menjawab Q&A secara langsung, break atau melalui grup WA. Kemudian peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal latihan yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Oke, kepada Ibu Erna Willis, apakah sudah siap untuk malam hari ini, Bu? Insya Allah siap. Siap. Kita belajar Kalau bersama ya. siap, Ibu. Kalau begitu saya serahkan kepada Ibu ya, Bu. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Ibu. Malam. Gimana kabarnya? Baik Bu. Baik, semoga sehat semua ya. Amin. Iya, baik. Pertama saya awali dulu dengan sedikit pembukaan bahwa menghadapi UKOM itu adalah menegangkan tapi menyenangkan. Itu bagi saya ya. Kenapa dikatakan menegangkan? Karena kita deg-degan dengan hasilnya nanti seperti apa. Tapi yang menyenangkan itu adalah bermain mengerjakan soal-soal yang ada di UKOM. Ya, nah kuncinya untuk kita bisa melaksanakan UKOM dengan baik, pertama harus stamina-nya harus fit pada saat itu. Ya, harus cukup istirahat dan konsentrasi. Itu sih kuncinya sebenarnya. Oke, baik. Saya izin share screen. Siap, Ibu. Kepada teman-teman yang mungkin bisa untuk buka videonya, silahkan ya, on kamera ya, bagi yang bisa. Sudah terlihat materinya? Bentar. Ya. PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, baik. Seperti yang sudah diagendakan dan sudah disampaikan oleh moderator bahwa malam ini kita akan belajar tentang keperawatan komunitas. Ya, saya langsung masuk ke materi ke soal aja ya, moderator. Iya, Ibu. Langsung ke soal saja. Baik. Tadi biodata sudah disampaikan, materi kita malam ini adalah tentang keperawatan komunitas. Kita masuk kepada soal yang pertama. Di sini ada soal bahwa seorang perawat komunitas sedang melakukan demonstrasi selama pelayanan. Sebentar, saya ini tertutup. Pelayanan dalam sistem pelayanan 5 meja di sebuah posyandu. Jadi ini komunitas itu dia sedang berada di sebuah posyandu ya, pos pelayanan terpadu, dan perawat sudah mencontohkan kegiatan yang dilakukan di meja pendaftaran dan pencatatan balita serta meja penimbangan. Ya, kemudian apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat selanjutnya? Baik, ini kita ini dulu ya untuk siapa yang bisa siapa yang memberikan jawaban nomor A, B, C, D atau E, kita pakainya sistem ini aja ya, reaction.
Apakah bisa? Izin nih Bu untuk mengisi soal mungkin di polling, tapi untuk Mm-mm. menjawab bisa di reaction Bu, misal kayak angkat tangan untuk menjawabnya, pembahasannya kayak gitu. Iya, Ibu nggak Apakah bikin polling, Ibu bikin reaction aja ya. Gimana, moderator? Sebentar, ini. Hmm. Halo, Halo Bu, apakah suara saya terdengar? halo, Halo Ibu. Teman-teman mohon ditunggu sebentar ya, sepertinya ibunya hilang sinyalnya terpental. Akan saya hubungi kembali ya. Tunggu. halo. Mohon maaf ya, terputus tadi sinyalnya. Mohon maaf, sebentar. Oke. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Halo, halo. Suara saya terdengar nggak? Halo? Terdengar Terdengar, Ibu. Bu. Terdengar, Bu. Oke, oke, oke. Maaf, sinyalnya lagi nggak bagus di sini. Sebentar. Ya, ini adalah tadi soal nomor satu. Kita langsung lanjut ya. Ini adalah soal nomor satu yang tadi ini, yang sudah saya tampilkan ini. Untuk kita yang memilih jawabannya adalah A. Mungkin bisa ditunjukkan dengan reaction aja ya. Saya indikan pandu. Jawabannya A. Yang memilih A siapa? Ibu izin. Ya, eh, Sebelumnya sih kita menggunakan polling ya Bu ya untuk mengisinya. ya. Di sini Menggunakan pollingnya udah polling. keluar belum? Belum Ibu, saya mau menjelaskan terlebih dahulu sebentar ya Oke, Bu. oke. Eh, Lewat polling, terus kemudian untuk membahas soalnya bisa untuk ditunjuk seperti itu Bu, bisa juga atau dari muridnya bisa juga kalau misalkan mau ingin menjelaskan juga nanti bisa langsung open mic seperti itu Ibu. Oke, baik. Ya, Itu saya buka pollingnya ya Bu ya. ya silakan. Terima kasih Ibu. Sama-sama.
Izin Ibu untuk jawabannya itu B, Bu. Ya, B ya, 100% menjawab B. Semuanya jawabannya B ya. Di sini ada 9 orang. Ini bisa di stop sharing? Sudah saya stop, Ibu. Ya. Oke, untuk jawabannya adalah B. Apakah ada yang bisa menjelaskan alasannya kenapa kita menjawabnya B? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Izin Ibu. Baik, Rina Herliani, Iya, silakan. ya Ibu, jawabannya B karena itu kan Bu perawatnya itu sudah mencontohkan pendaftaran itu di meja satu, pencatatan balita dan pendaftaran dan pencatatan balita di meja satu, kemudian meja penimbangan itu di meja dua Ibu. Nah, di meja tiga itu yaitu pengisian KMS. Karena kalau konsultasi itu di meja 5, kemudian konsultasi dan pelayanan kesehatan di meja 5 ya Bu ya. Penyuluhan Iya, itu 4. Itu Ibu. iya, Kalau betul dari sekali. Ya, betul. Jadi, kita masuk ke ininya ya, ke pembahasan. Ya, bahwa di dalam pelayanan posyandu tersebut itu kan kegiatannya itu dibagi dengan sistem meja namanya, sistem 5 meja. Ya, nah sistem 5 meja tersebut itu dimulai dari meja satu. Meja satu itu adalah memang tempatnya untuk pendaftaran dan pencatatan di situ. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan di meja satu, kemudian ibu dan balitanya ke meja dua, di mana di situ lakukan penimbangan ya. Setelah ditimbang dia kemana? Mengisi KMS-nya ya. Pengisian KMS, kemudian ke meja 4 itu adalah dilakukan penyuluhan dan meja 5 adalah imunisasi, pengobatan atau pelayanan KB. Ini adalah kegiatan yang berada di pos pelayanan terpadu atau di posyandu. Makanya sesuai dengan ini dari kata kunci kita lihat dari kata kunci jawaban ya. Pertama adalah pendaftaran dan pencatatan, kemudian serta manajemen penimbangan ya. Jadi itu yang sudah dilewatkan, berarti setelah dilakukan penimbangan mereka kemana? Ya, makanya masuklah ini jawabannya ke yang B tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan pelayanan 5 meja di posyandu itu udah standar, sudah baku ya. Jadi kalaupun nanti pada saat UKOM misalkan soalnya pun ada di balik, ya kita kata kuncinya aja. Kata kuncinya kegiatan-kegiatan apa nih yang dilakukan, dan kita sudah tahu bahwa urutan meja pertama itu ngapain, meja kedua ngapain, meja ketiga dan seterusnya sampai kelima itu ngapain kegiatannya. Ada yang mau ditanyakan? Apa kita lanjut ke soal kedua? lanjut Bu. Oke, baik. Ini adalah soal kedua, ya. Pada suatu daerah terjadi kasus flu burung yang sudah berjalan 3 minggu, di mana kasus ini belum pernah terjadi dan jumlah warga yang terkena flu burung setiap hari bertambah. Bahkan ada warga yang meninggal karena kasus flu burung tersebut, karena memang kasus flu burung itu adalah mematikan ya. Kemudian data yang didapatkan oleh puskesmas setempat setiap minggunya adalah ada 2 kasus, 7 kasus, dan 15 kasus flu burung. Nah, kejadian penyakit yang terjadi di daerah ini disebut dengan istilahnya apa? Pilihan jawabannya adalah A. Endemi, B. Epidemi, C. Pandemi, D. Sporadik, atau E. Kejadian luar biasa.
Izin Bu, untuk mayoritas itu menjawabnya E, kemudian B, Ya, C, lalu A Bu. ya, baik. Saya hilangkan ini ya, sebentar. Yang paling banyak jawabannya adalah di E. Ya, ada yang bisa menjelaskan yang tadi pilihannya A itu alasannya apa? Ada? Untuk yang jawabannya B, Teman-teman bisa KLB. langsung open mic ya. Nggak apa-apa, di sini kita nggak usah takut salah ya, karena kan bimbel ini prinsipnya adalah kita belajar sambil diskusi seperti itu. Ada yang mau jawab? Nah, sekarang yang jawabannya E deh, yang kejadian luar biasa atau KLB. Ada alasannya kenapa memilihnya jawabannya kejadian luar biasa atau KLB? Izin Ibu, boleh Iya, coba. boleh silakan. Iya Ibu, Ibu sebetulnya Rina sih kalau yang sering kejadian di puskesmas itu DBD ya Bu ya. Rina lihat ini KLB karena kata kuncinya tadi Ibu ada peningkatan kasus dan adanya kejadian yang meninggal dunia itu Bu. Kalau flu burung Oke. apa ya Bu ya? Kenapa? Gimana, Rina? Oh iya Ibu, eh, kenapa KLB Ibu? Tadi kata kuncinya ada peningkatan kasus Ibu, juga eh, ada yang meninggal dunia ya Bu ya. Hmm. Itu Bu. Oke. Sebenarnya sih Ya. Bu kalau Rina tahu KLB sering yang di puskesmas itu DBD sih Bu. Apa untuk flu burung juga sama Bu? Kalau ada kematian itu disebut kejadian luar biasa. Iya, Bu. betul Terima kasih sekali. Bu. Iya, terima kasih Rina. Ya, kita lihat kepada pembahasan. Ya, maaf, nggak bisa bergeser ininya sebentar. Ya, oke ya, benar. Kita lihat kepada kata kunci. Ya, kata kunci bahwa pertama adalah kejadian penyakit menular di wilayah tersebut belum pernah ada sebelumnya. Ya, kemudian terjadi peningkatan kejadian yang terus-menerus. Kita lihat dari angkanya ini. Ya, di sini pertama dari kata kunci ini belum pernah terjadi. Kemudian kasusnya itu meningkat, ya, meningkat dari 2 kasus, kemudian 7 kasus, kemudian 15 kasus, gitu, ya. Nah, maka di sini kita lihat di pembahasan, kalau dikatakan dia itu endemi, itu penyakit atau penyebab penyakit tertentu secara terus-menerus tetap ada pada populasi manusia dalam suatu area geografis tertentu dan bisa lebih diatasi. Nah, tadi Rina tadi sempat menyampaikan bahwa biasanya kalau pengalaman di Puskesmas Rina itu yang kasus biasanya yang KLB itu adalah demam berdarah. Nah, akan tetapi kalau demam berdarah itu kan dia bisa terjadi terus-menerus ya, maksudnya tidak mengenal musim gitu ya, Rin? Kan tidak mengenal musim ya, sekarang kapan aja bisa di bulan Januari, di bulan Februari, atau di bulan Desember gitu. Kemudian demam berdarah itu kan dari kasus-kasus pasien tetap ada pada populasinya. Ya enggak? Bukan terjadi pada suatu kejadian gitu loh. Jadi kalau demam berdarah sih bisa kita masukkan ke kategorinya sebenarnya ke endemi. Nah, epidemi terjadinya kasus-kasus dengan sifat-sifat yang sama pada sekelompok manusia pada suatu area geografis tertentu. Gitu, ya. Nah, kalau untuk pandemi itu penyakit epidemik yang penyebarannya mencakup wilayah yang luas, jadi lebih luas dia kalau pandemi itu. Ya, bukan hanya di suatu daerah saja. Nah, kalau sporadik itu frekuensi penyakit di suatu wilayah tertentu. Dia hanya satu tertentu saja. Nah, jawabannya memang adalah KLB, betul ya. Di mana KLB itu adalah timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal ya, dan terjadi peningkatan kasusnya secara terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut. Bisa aja dalam waktu jam gitu ya, atau bisa aja dalam hari atau misalkan minggu gitu. Misalkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga.
seperti itu. Jadi memang jawaban yang tepat adalah di kejadian luar biasa atau KLB. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya, Bu. Ya, silakan, Yulis. Bu, kalau misalnya malaria itu berarti epidemi ya, Bu? Ya, Malaria di Papua gitu, Bu. iya, karena itu suatu area geografis tertentu. Tidak semua daerah, seperti misalkan contoh di Indonesia itu ada malaria. Jadi memang terjadinya di suatu area geografis tertentu saja. Oh, baik, Bu. Ya, Kalau yang sporadik berarti itu cuma frekuensinya aja kan ya, Bu? Maksudnya bukannya karena batasan wilayah atau ininya gitu ya, Bu? ya, ya, betul, tepat sekali. Ya, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup. Kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Lanjut ya. Oke. Ini soal nomor 3. Di Kecamatan Rimbun terjadi wabah diare. Diketahui bahwa masyarakat di kecamatan tersebut punya kebiasaan mandi, buang air besar, mencuci pakaian dan peralatan masak di sungai yang mengalir di kecamatan tersebut. Hampir 50% warga masih suka membuang sampah ke sungai. Kemudian perawat memberikan penyuluhan dan demonstrasi tentang cara pembuatan oralit yang benar sebagai pertolongan pertama pada kasus diare. Nah, pertanyaannya adalah, maka upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat tersebut termasuk kepada apa? A. Rehabilitatif, B. Preventif, C. Promotif, D. Kognitif, atau E. Kuratif. Ya, silakan dipilih. Hmm, sudah ngejawab semua ya. Dari polling yang jawaban yang terbanyak adalah C, kemudian E, kemudian B dan D. Ada yang bisa menjelaskan? Eh, Pertama yang alasannya memilih B. Nggak ada, oke. Ada yang bisa menjelaskan untuk pilihan jawaban yang C? Alasannya apa kita memilih C? Boleh, Bu Rina? Ya, Ada yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rina, silakan. ya, Ibu Rina pilih promotif karena kata kuncinya itu memberikan penyuluhan dan demonstrasi, Ibu. Jadi itu Oke. Kata kesehatan. kuncinya adalah itu ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih. Yang Izin alasan, jawab, Bu. iya, ya, silakan, silakan, Yulis. Kalau saya pilihnya E, karena yang di kata kuncinya itu kan sudah pembuatan oralit ya, Bu. Jadi Ya, udah mengajarkan masyarakat tentang cara pengobatan, yaitu kuratif. Terima kasih, berarti. Bu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ya, kita masuk kepada pembahasan ya. Kita lihat di kata kunci. Bentar. Ya, kata kuncinya adalah memberikan penyuluhan dan demonstrasi. Ya, memberikan penyuluhan dan demonstrasi yaitu jawabannya E. Ya, kita bahas tentang A, rehabilitatif. Rehabilitatif itu adalah kegiatan atau serangkai kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya. Artinya kalau rehabilitatif itu adalah dia sudah mempunyai masalah, ya, masalah kesehatan, kemudian bagaimana proses kita mengembalikan dia itu kepada bisa diterima di anggota masyarakat gitu loh.
ya, guna untuk dirinya, ya, seperti itu contohnya kalau yang rehabilitatif seperti itu. Kemudian, preventif itu adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Ya, jadi sifatnya adalah pencegahan, belum terjadi, akan tetapi kita sudah lakukan pencegahan. Ya, di preventif ini gejala sih mungkin udah kelihatan, sudah ada faktor-faktor penyebabnya, tetapi dilakukan pencegahan sehingga tidak terjadi penyakit tersebut atau masalah tersebut. Nah, kalau yang promotif itu adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Ya, promosi kesehatan, contohnya seperti penyuluhan kesehatan. Ya, kemudian kalau D, kognitif. Kognitif itu adalah semua kegiatan mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Ya, dan kuratif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk apa? Untuk penyembuhan penyakit, ya. Misalkan dia sudah terkena penyakit, kemudian dilakukan tindakan untuk penyembuhan. Kemudian pengurangan penderitaan akibat penyakit. Artinya, dia sudah mengalami suatu penyakit, akan tetapi kita lakukan suatu tindakan supaya penyakit tersebut tidak terlalu berat kepada kondisinya, ya. Kemudian juga pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Nah, kegiatan memberikan penyuluhan dan demonstrasi ini adalah dilakukan dikarenakan apa? Karena di sini kebiasaan masyarakatnya itu kan mandi, buang air besar, mencuci pakaian dan peralatan masak itu di sungai yang mengalir di kecamatan tersebut, ya, di mana mereka juga membuang sampah ke sungai, sehingga timbullah suatu penyakit yang disebutkan dengan diare. Nah, untuk merubah kebiasaan masyarakat ini tentunya tidak hal yang bukan hal yang gampang, ya, bukannya hal yang gampang untuk dalam sewaktu-waktu itu langsung kita lakukan tindakan penyuluhan misalkan terus terkait dengan kebiasaan mereka, ya itu nggak gampang untuk dilakukan, tetapi resiko akan terjadi diare itu kan masih akan timbul, ya. Ya. Nah, makanya di sini tindakan pertama perawatnya memberikan dulu yang dilakukan penyuluhan dan demonstrasi dulu nih tentang cara pembuatan oral yang benar, ya. Jika terjadi suatu kasus diare, maka apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut gitu. Nah, makanya di sini dari kegiatan dari kata kunci memberikan penyuluhan dan demonstrasi tersebutlah makanya muncul jawabannya menjadi E, yaitu kuratif. Bagaimana? Bisa diterima? Kita diskusi, nggak apa-apa. Kalau misalkan ngerasa, Bu, kok jawabannya kayaknya tempat ini, nggak apa-apa. Nanti tapi harus ada alasannya ya, kenapa kita memilih jawaban tersebut. Gitu. Gimana, Rina? Iya, Ibu, kok bukan promotif ya, Bu ya? Karena itu penyuluhan, karena ada demonstratifnya gitu, Bu. Ya, jadi kalau kegiatan promotif itu kan promosi kesehatan itu artinya adalah lebih kepada apa? Untuk meningkatkan kesehatan. Lebih tujuannya kalau promotif itu adalah untuk meningkatkan kesehatan individu, kesehatan keluarga, kelompok dan masyarakat. Ya, memang ini kan ada penyuluhannya. Akan tetapi tindakan yang kita berikan itu adalah lebih masuk ke jawaban kuratif karena untuk misalkan nih terjadi suatu diare, eh, penyakit tersebut bisa sedikit teratasi masalahnya gitu. Makanya masuk poinnya ke sini, Rin, pengurangan penderitaan akibat penyakit. Itu jadi kalau promosi kesehatan itu eh apa ya, istilahnya dia lebih banyak kepada eh penyuluhan-penyuluhan misalkan nih bagaimana dia dengan penderita diabetes bisa menjalankan apa hidup dengan baik dengan penyakitnya tersebut karena kalau diabetes kan nggak bisa sembuh, akan tetapi bagaimana caranya penderita diabetes itu bisa hidup dengan penyakitnya tersebut dengan baik gitu. Jadi kalau promosi kesehatan tuh bedanya dengan kuratif tuh di sana. Bagaimana? Menurut yang lain gimana?
Gimana, Rin? Izin, izin Bu. Ya. Oke, Novaria, silakan. Kalau saya sih jawabannya yang E juga Bu, kuratif. Karena tadi kata Yulis, karena kan membuat oralit ya, karena sudah kejadian diare. Mm. Jadi tetap penyuluhan tetap ada, tapi si perawat actionnya itu selain penyuluhan juga dia membuat terapi oralit gula garam ya gitu ya Bu, Iya, kuratif. iya. Tapi tadi saya sempat ragu juga sih Bu, apakah si kuratif ini, apakah perawat melakukan kuratif juga, apakah hanya dokter yang kuratif gitu, karena kan emang kita sebagai perawat harusnya emang ya pencegahan dulu, promotif lebih banyaknya di situ ya Bu ya, dibandingkan Ya, dengan kuratif. Tapi yang saya tanyakan, apakah perawat juga melakukan kuratif juga Bu? Karena kan tetap di puskesmas juga ada pemberian obat kayak gitu Bu, walaupun tetap di bawah lisensinya dokter gitu. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tindakan kuratif perawat, terutama kita perawat di komunitas, itu boleh kita melakukan, akan tetapi sesuai dengan kewenangan kita. Ya, rincian kewenangan klinis kita sebagai perawat komunitas itu apa? Contoh dalam hal pemberian oralit. Untuk pemberian oralit sih tidak harus kita instruksi dari dokter ya, karena itu merupakan suatu tindakan yang bisa dilakukan oleh perawat tanpa harus instruksi. Karena itu oralit itu bukan obat. Ya, itu bukan obat ya, itu seperti itu. Nah, kalau tindakan semua rehabilitatif, preventif, promotif, kognitif dan kuratif ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perawat dan ada yang menjadi kewenangan dari dokter ya, tetapi kita tetap berkolaborasi terkait dengan apa yang berhubungan dengan tindakan medis terhadap pasien atau penderita tersebut. Gitu sih penjelasannya. Bagaimana, bisa diterima? Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya ingin bertanya, ini rata-rata perawat memang perawat di puskesmas atau enggak? Semuanya rata-rata? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, tapi pengalamannya udah luar biasa loh, ya. Karena mungkin kan mahasiswa ya. Mungkin ada stase komunitas dan keluarga gitu ya. Jadi bisa kegambar nih terkait dengan materi atau soal-soal yang berhubungan dengan komunitas ini. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Nah, di Kecamatan Rimbun diketahui terdapat 7 orang balita menderita muntaber. Diketahui bahwa masyarakat di kecamatan tersebut sebagian besar menggunakan air sungai sebagai sumber air minum dan untuk memasak. Nah, warga masih suka membuang sampah ke sungai dan tidak memiliki tempat sampah. Berdasarkan wawancara perawat komunitas dengan ketua RW di kecamatan tersebut, diperoleh data 50% warga membuang sampah dan buang air di sungai tersebut. Nah, tindakan keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah di atas adalah A. Membuat tempat sampah dekat aliran sungai. B. Melaksanakan kerja bakti dengan masyarakat. C. Penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. D. Pemantauan dari Dinas Kesehatan setiap sebulan sekali. E. Setiap 3 bulan sekali mengadakan lomba lingkungan bersih. Silakan dipilih jawabannya. Udah 9 ya? 10. Ya, udah 10 yang menjawab. Yang paling banyak jawabannya adalah C. Kemudian ada juga yang menjawab A. Oke, bisa dijelaskan alasannya memilih jawaban A? Oke, yang bisa menjelaskan alasannya memilih jawaban C. Izin Bu. Ya, baik, Novaria.
Saya memilih jawabannya C, tentang penyuluhan tentang perilaku hidup sehat dan bersih. Alasannya yaitu tetap walaupun kita inginnya action dari masyarakatnya, tapi kan tetap kognitifnya juga harus dikasih tahu dulu gitu bahwa perilaku hidup sehat dan bersih dengan cara tidak buang sampah ke sungai, kemudian tidak buang air minum memasak air dari sungai seperti itu, Bu. Jadi dari kognitifnya dulu kita penyuluhan dulu tentang perilaku hidup sehat, baru untuk yang lain-lainnya bisa menyusul setelah mereka mempunyai kognitif untuk melakukan perilaku hidup sehat dari diri sendiri dulu. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kita lihat lagi dulu kepada kata kuncinya. Bahwa di sini kata kuncinya pertama, masyarakat masih menggunakan air sungai sebagai sumber energi untuk memasak. Suka buang sampah, ya, nggak memiliki tempat sampah, dan juga maka bahkan buang sampah pun buang air besar di situ. Ya, benar. Kita harus memperbaiki dulu terkait dengan perilakunya dulu. Ya, mereka harus paham dulu bahwa perilaku yang dilakukan itu adalah tidak baik. Makanya memang tepat adalah jawabannya itu adalah C. Ya, kita lihat di sini di pembahasan. Ya, ya. Jadi dari kata kunci aja terkait dengan perilaku warganya. Ya, bahwa untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Ya, atas kesadaran. Jadi hal itu dulu yang harus kita bangkitkan dulu kepada masyarakat. Ya, terus kemudian baru kita ini kan lakukan kepada bahwa baru mereka akan dengan sendirinya pun sudah tahu tuh bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakatnya sudah paham bagaimana dan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya dengan kognitifnya tadi yang dijelaskan oleh Novaria sudah kita masukin ya, sudah kita berikan penyuluhan, otomatis masyarakat itu pun akan merubah perilaku hidupnya menjadi hidup bersih dan sehat. Ya, ada yang mau dibahas? Bagaimana dengan yang lain? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 5. Perawat komunitas yang bekerja di Puskesmas X akan melakukan pengkajian di daerah S yang jauh dari perkotaan dan fasilitas kesehatan. Perawat harus terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah data untuk menegakkan diagnosis. Ya, nah berikut ini adalah sumber-sumber data pengkajian komunitas kecuali A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data tersier, D. Data nasional, E. Data daerah. Silakan. Baik, udah menjawab semua ya. Dari yang menjawab terbanyak adalah D, kemudian yang kedua adalah C. Ya, yang terbanyak adalah D, yang jawaban keduanya adalah C. Ada yang bisa menjelaskan kenapa menjawabnya C? Ada yang bisa jelaskan? Baik, kita masuk ke pembahasannya. Ya, kita lihat dulu kepada kata kunci. Ya, kata kunci jawaban terkait dengan
sumber-sumber data pada pengkajian komunitas. Nah, di sini kita perlu ketahui apa aja sih yang menjadi sumber data pada pengkajian komunitas itu, ya. Pertama adalah data primer dan data sekunder, ya. Kemudian data internasional, data nasional, dan juga yang terkecilnya adalah data daerah atau lokal di wilayah tersebut. Gitu. Maka otomatis yang jawaban yang kecualinya adalah yang C, yaitu data tersier. Karena data tersier itu adalah bukan termasuk dalam sumber-sumber data pada pengkajian komunitas. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk data primer dan data sekunder, ya, kalau data primer itu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Jadi perawatnya langsung misalkan mengunjungi masyarakat atau keluarga, ya, ke rumah-rumahnya, kemudian kita langsung dapatkan data itu, data primer, ya. Kalau data sekunder itu adalah sumber data dari orang-orang yang mengenal masyarakat dan eh, dan membuat orang-orang itu untuk catatan-catatan untuk pelaksanaan tugasnya gitu. Jadi data sekunder ini tidak langsung didapatkan dari masyarakat yang bersangkutan langsung, ya. Kemudian kalau untuk sumber data untuk internasional ini bisa dikumpulkan oleh beberapa lembaga-lembaga, ya, misalkan lembaga-lembaga kesehatan gitu, ya, termasuk juga dari WHO misalkan. Nah, itu termasuk dari data internasional. Kalau data nasional ya misalkan dari Departemen Kesehatan, ya, dari Kemenkes gitu. Seperti itu penjelasannya untuk sumber-sumber data pada pengkajian komunitas. Ada yang ingin didiskusikan? Teman-teman, jika ingin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, langsung open mic saja ya. Baik, kita lanjut ya. Soal nomor 6. Ya, seorang perawat komunitas melakukan kunjungan ke warga-warga yang 2 minggu lalu sudah diberikan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan demam berdarah dengan 3M. Ya, kemudian perawat melakukan pengecekan terkait dengan pelaksanaan 3M dan kemudian perawat tersebut melakukan pengumpulan data hasil temuan saat dia berkunjung tersebut. Ya, saat dia berkunjung kembali. Apakah peran perawat komunitas yang sedang dijalankan pada kasus di atas? A. Pelaksana, B. Pendidik, C. Pengamat kesehatan, D. Sebagai koordinator, E. Sebagai pembaharu. Silakan dipilih. Baik, semuanya sudah menjawab. Yang jawaban terbanyak itu ada A dan C, itu seimbang jawabannya. Kemudian ada yang jawab B. Ya, ada yang bisa jelaskan pilihan jawaban A di mana di sini peran perawat katanya sebagai pelaksana. Alasannya kenapa kita memilih sebagai pelaksana? Ada? Baik, kalau begitu yang memilih jawaban B sebagai pendidik. Atau lanjut alasan yang memilih jawabannya C. Izin, Bu. Ya, silakan, Dina. Ya, Ibu, di sini Ibu kata kuncinya perawat melakukan pengecekan terkait pelaksanaan 3M setelah melakukan penyuluhan Ibu. Jadi dalam hal ini perawat melaksanakan pengawasan terhadap perubahan yang terjadi setelah dilakukan penyuluhan tadi. Itu Ibu.
Iya, bagus sekali jawabannya. Ya, kita lihat dari kata kunci. Ya, kata kunci pertama mereka perawat sudah memberikan penyuluhan. Kemudian setelah kita berikan penyuluhan, kita tentu ingin melihat ya, dilakukan nggak sih apa yang kita berikan penyuluhan tersebut oleh masyarakatnya. Maka kemudian perawat berkunjung kembali, kemudian melakukan pengecekan. Dan juga di situ kita bukan hanya sekedar ngecek, kemudian melakukan pengumpulan data. Ya, makanya jawabannya benar di sini adalah sebagai pengamat kesehatan. Ya, ini kata kuncinya. Sebelumnya perawat sudah datang berkunjung, berikan penyuluhan, kemudian datang lagi untuk melakukan pengecekan dan pengumpulan data. Nah, untuk jawaban A, peran perawat sebagai pelaksana, kalau kita sebagai pelaksana di sini adalah kita memberikan pelayanan kesehatan. Jadi melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ya kondisi daripada masyarakat tersebut, baik pelayanan kesehatan terhadap individu, terhadap keluarga, kelompok atau masyarakat, di mana kita memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif. Ya, nah kalau sebagai pendidik itu kita memberikan pembelajaran ya di mana pembelajaran itu merupakan dasar dari semua tahapan kesehatan dan tingkat pencegahan. Ya, kalau di sini pendidik itu mungkin pada saat kita memberikan penyuluhan tadi itu mungkin pada saat kunjungan pertama itu kita bisa di situ sebagai pendidik. Nah, kemudian pengamat kesehatan di mana perawat itu melaksanakan monitoring nih terhadap perubahan yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat berdasarkan apa yang sudah pernah kita berikan penyuluhan tersebut. Ya, makanya memang tepat jawabannya adalah sebagai pengamat kesehatan. Ada yang mau didiskusikan? Bu mau tanya Bu. Iya, silakan Yulis. Ibu kalau yang pembaharu itu kan sebagai inovator ya Bu ya. Ya. Inovator. Itu kalau misalnya kita mengajarkan yang 3M, T3M tadi itu termasuk pembaharu juga apa cuma pendidik aja Bu? Kan Nah. mengajarkan yang baru ya, cara-cara baru misalnya di masyarakat. Mohon itunya Bu penjelasannya, terima kasih. Ya, baik. Jawab pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau kita memberikan penyuluhan terkait 3M, 3M itu kan hal yang sudah baku. Artinya ya, sudah baku walaupun mungkin masyarakat di situ belum tahu. Akan tetapi terkait dengan 3M ini sebenarnya pun udah banyak di media sosial, di TV ya, terkait dengan 3M itu. Nah, di situ kenapa dia tidak masuk kita di sana sebagai 3M. Dalam memberikan 3M itu bukan sebagai kita memberikan pendidikan lagi masuknya. Tapi kalau misalkan dia sebagai pembaharu, itu adalah kita membawa suatu inovasi, ya, suatu inovasi eh, terhadap individu atau masyarakat atau kelompok masyarakat yang berada di komunitas tersebut, di mana hal tersebut belum pernah ada dilakukan sebelumnya. Ya, nah inovasi itu macam-macam, ya bisa berupa suatu tindakan, misalkan nih contoh aja, di daerah tersebut banyak penderitanya hipertensi, rata-rata masyarakatnya hipertensi, tapi mereka nggak tahu bagaimana sih cara bisa menurunkan tekanan darah itu, mereka tahunya hanya dengan obat gitu. Sementara kita tahu ya bahwa ada secara tradisional yang bisa untuk menurunkan tekanan darah. Ya, misalkan contoh, ini belum pernah ada ya, misalkan contoh dengan memblender atau ngejus seledri. Ya, nah itu kan nggak semua orang tahu tentang terkait dengan menurunkan tekanan darah dengan menggunakan seledri yang dibikin di blender atau di jus diminum oleh penderitanya tersebut. Nah itu bisa kita sebutkan sebagai inovator. Itu seperti itu. Ya, jadi inovator ini adalah inovasi yang kita lakukan terhadap masyarakat tersebut di komunitas tersebut yang menurut mana itu adalah merupakan gagasan dari kita sebagai perawat dan akan tetapi itu tidak menyalahi etik, gitu. Tidak menyalahi terkait dengan legalitasnya seperti itu, membawa inovasi sebagai inovasi pembaharu. Nah, sebagai pembaharu ini kaitannya sebagai kita juga sebagai perawat
di misalkan berada di rumah sakit ya sebagai kepala ruangan. Nah, dia membuat pembaharu berdasarkan apa? Masalah apa yang terjadi di unitnya tersebut? Pembaharuan apa yang mau dilakukan? Itu yang dikatakan lebih jelasnya tentang pembaharu seperti itu. Gimana, Yulis? Bisa dipahamin jelasannya? Bisa, Bu. Kayak Ya, misalnya hasil-hasil penelitian gitu ya, Bu, ya, disampaikan ke masyarakat gitu ya, Bu. betul, betul. Lebih tepatnya lagi, bagusnya lagi ya, kalau kita membawa pembaharu itu adalah melakukan dengan penelitian terlebih dahulu. Jadi memang berdasarkan evidence base gitu. Evidence base kita lakukan penelitian dulu, kita kumpulkan datanya, masalahnya apa yang terbanyak di situ, kemudian kita mencoba memikirkan apa nih eh, apa tindakan yang bagus untuk mengatasi masalah ini. Tentunya itu ada ini ya terkait dengan apa istilahnya etiknya ya, supaya kita tidak menyalahi itu tentunya ada persetujuan dulu ya dari masyarakat yang kita ikutkan dalam penelitian dan ternyata itu berhasil, barulah kita bisa terapkan. Dan itu lebih lebih meyakinkan bagi masyarakat karena memang sudah dibuktikan gitu. Bukan hanya berdasarkan penyampaian saja, tapi memang sudah kita implementasikan. Seperti itu, Yulis dan lain-lain. Ya, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 7. eh, Perawat puskesmas akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS dengan menggunakan media video kepada siswa-siswi SMA yang berada di wilayah puskesmas tersebut. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi agar mereka mengetahui tentang HIV/AIDS itu apa dan cara penularannya. Kemudian, perawat akan menerapkan prinsip confidentiality dalam kegiatan tersebut. Nah, apa bentuk kegiatan yang tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Menampilkan video apa adanya. B. Tetap menampilkan video secara utuh untuk edukasi. C. Tidak menyebut nama dan menyamarkan wajah dalam video. D. Tidak membeda-bedakan hak penderita HIV/AIDS di masyarakat. E. Menyajikan video karena dianggap tidak merugikan pasien HIV/AIDS. Silakan. Oke. Semua jawabannya adalah C. Ya, cuma satu pilihan jawaban, pemilihnya hanya satu, yaitu adalah C. Tidak menyebut nama dan menyamarkan wajah dalam video. Ya, di sini adalah kata kuncinya adalah confidentiality. Ya, confidential itu artinya adalah kerahasiaan. Ya, ini sudah jelas. Ini adalah prinsip etik ya yang kita bahas di kasus di soal nomor 7 ini. Bagaimana untuk menjaga kerahasiaan? Yaitu dengan tidak menyebutkan nama dan menyamarkan wajah dalam video. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini adalah pembahasannya. Ya. Sudah cukup paham ya kalau terkait dengan etik ya, etik keperawatan. Kita lanjut ya, soal nomor 8. Perawat komunitas di sebuah puskesmas X melakukan pengkajian dan kunjungan rumah ke warga yang baru menderita TB paru. Nah, setelah selesai melakukan pengkajian, perawat mengatakan akan mengajarkan klien cara batuk efektif pada kunjungan berikutnya. Namun, perawat tersebut tidak mengajarkan cara batuk efektif tersebut pada saat dia berkunjung di hari berikutnya. Nah, apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Justice. B. Fidelity. C. Veracity. D. Accountability. E. Non-malfeasance. Silakan. Baik.
Jawaban yang terbanyak adalah B. Kemudian ada juga yang menjawab C. Ada yang bisa jelaskan alasan memilih B, fidelity? Bagaimana? Ada yang bisa jelaskan nggak kenapa memilihnya B? Izin, Bu. Iya, silakan Yulis. Ya, prinsip yang dilanggar adalah fidelity. Fidelity itu adalah eh, menepati janji, Bu. Jadi perawat ini menjanjikan akan mengajarkan cara batuk efektif, tapi tidak dilakukan di kunjungan hari berikutnya. Jadi jawabannya B, Bu. Iya, betul. Ada lagi yang lain mungkin? Dari tadi Yulis, Rina. Yang lain bagaimana nih? Bagaimana yang lain? Tapi memang yang terbanyak tadi jawabannya adalah B. Ya, kita lihat lagi kepada kata kunci. Ya, kata kunci bahwa perawat melakukan pengkajian di rumah penderita TB paru. Mungkin dari hasil pengkajian itu kaliannya ditanya, tahu nggak cara batuk efektif? Dijawab enggak ya. Kemudian perawatnya mengatakan tuh, oh nanti saya akan ajarkan deh pada kunjungan berikutnya. Kemudian tidak dilakukan gitu. Ya, benar. Ya, yang dilanggar adalah fidelity. Di mana pada fidelity ini adalah prinsip yang menekankan pada kesetiaan pada komitmen yang dibuat, ya, menepati janji. Nah, di sini yang lebih tepatnya adalah menepati janjinya. Ya, di pada kasus ini yang kita langgar itu adalah yang dilanggar oleh perawat itu adalah dia tidak menepati janji. Di mana sudah berjanji mengajarkan cara baku efektif namun diingkari, ya, terlepas apapun alasannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, lanjut ya. Soal nomor 9. Perawat komunitas melakukan pengkajian pada sekelompok lansia dan hasilnya ditemukan sebanyak 40% lansia memiliki kebiasaan suka mengkonsumsi makanan bersantan dan goreng-gorengan. 60%-nya lagi merebus sayuran sampai matang sekali. Dan 30% suka makan tetelan dan emping. Perawat bermaksud memberikan penyuluhan kesehatan pada kelompok tersebut. Nah, apa topik pendidikan kesehatan yang tepat? Ya, A. Cara pengolahan makanan yang sehat. B. Cara makan yang sehat. C. Jenis makanan gizi seimbang. D. Diet bagi lansia. E. Makanan sehat bagi lansia. Silakan. Oke, ya, jawaban yang terbanyak adalah memilih jawabannya E. Kemudian ada yang menjawab A dan ada yang menjawab C. Ada yang bisa jelaskan kenapa memilihnya yang E? Yang terbanyak E ini. Makanan sehat bagi lansia. Ada? Oke, kita ke ininya, kunci jawaban. Ya, jadi di sini kata kuncinya ya bahwa 40% memiliki kebiasaan ini terkait dengan makanan kan ya. Dia kebiasaan suka mengkonsumsi makanan yang bersantan dan goreng-gorengan. Nah, banyak lagi 60% malah dia merebus sayuran sampai matang. Kemudian 30% suka makanan tetelan dan emping. Nah, berdasarkan kata kunci ini, kita ketahui bahwa itu sekelompok keluarga memiliki kebiasaan pola hidup yang tidak sehat gitu ya, terutama dalam hal pemenuhan makanan yang sehat bagi keluarganya. Ya, karena pertama bersantan, bergorengan, kemudian ada sayuran direbusnya pun sampai matang sekali karena kita ketahui nggak boleh ya sayuran sampai matang. Terus juga suka makanan tetelan dan emping. Nah, agar makanan dapat berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh, tentunya makanan tersebut harus memenuhi gizi yang seimbang. Ya, diolah dengan cara yang tepat agar nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut tidak hilang. Maka berdasarkan data tersebut,
untuk topik pendidikan kesehatan yang tepat diberikan adalah makanan sehat bagi lansia. Oke, ya. Tadi banyak yang jawabannya benar. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada ya, lanjut ya. Soal terakhir nomor 10. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah penderita diabetes mellitus yang memiliki luka gangren pada kaki sebelah kanan. Kliennya adalah seorang lansia. Nah, saat ini perawat melakukan perawatan luka gangren. Ya, apa peran perawat tersebut? A. Konselor, B. Edukator, C. Advokator, D. Kolaborator, E. Pelaksana asuhan keperawatan. Silakan. Iya, semua menjawab. Oh, 7. Udah, baik lanjut. Masih ada lagi? Oke, jawaban yang terbanyak adalah E, ya. Kemudian ada juga yang memilih jawabannya B, ya. E itu adalah pelaksana asuhan keperawatan. Ada yang bisa jelaskan kenapa alasannya memilih pelaksana asuhan keperawatan? Izin menjawab, Bu. Iya, Novaria, silakan. Saya pilih pelaksana asuhan keperawatan karena di sini perawat langsung terjun ke melakukan asuhan perawatan luka gangren kepada pasien di rumahnya, Bu. Iya, ya. Jadi kata kuncinya adalah ya, perawatnya melakukan perawatan luka dan perawatan luka itu adalah merupakan bagian dari tindakan kita sebagai seorang perawat ya. Oke, maka di sini di pembahasan adalah jawabannya betul. Itu ya. Dan ini kan dia kunjungan rumah sebagai dia seorang perawat komunitas ya. Kemudian kata kunci lagi adalah kita melakukan perawatan luka. Nih, ya. Nah, untuk jawaban jawaban yang A itu konselor. Di sini kalau konselor itu dia berperan untuk membantu komunitas atau keluarga untuk mengembangkan coping yang konstruktif dalam penyelesaian masalah. Kita sebagai tempat untuk konsultasi bagi masyarakat atau keluarga, ya. Kemudian edukator, perawat yang berperan memberikan pendidikan kesehatan pada individu, keluarga atau kelompok masyarakat. Kalau sini udah jelas ya. Kalau edukator ya berarti dia memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Kalau advokat ya gini sebagai pembela hak-hak klien ya. Nah, untuk kolaborator, kolaborator itu perawat berperan menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas. Jadi kalau menyusun rencana asuhan keperawatan, kalau dikatakan dengan tindakan melakukan perawatan luka itu kan sudah implementasinya ya. Nah, makanya jawaban yang tepat adalah pelaksana asuhan keperawatan, di mana perawat itu berperan memberikan pelayanan secara langsung kepada komunitas sesuai dengan kebutuhan dari komunitas atau keluarga. Nah, sini kasusnya adalah pasien itu menderita luka gangren di kakinya, di mana itu perlu dilakukan tindakan untuk perawatan lukanya. Begitu. Ada yang mau didiskusikan? Cukup jelas ya. Saya izin stop share dulu biar kita enak untuk diskusinya. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan kasus-kasus tadi? Ibu izin tanya, Bu. Iya, silakan Mungkin Yuli. nggak ada di soal tadi ya, Bu. Tapi kemarin waktu tryout di kampus itu banyak soal-soal komunitas yang tentang diagnosa komunitas, Bu. Jujur masih bingung ya, Bu ya. Karena kalau kan jarang ya Bu kalau ke komunitas. Kayak misalnya coping keluarga tidak efektif, Iya. perilaku apa Bu? Perilaku eh apa ya pokoknya diagnosa-diagnosa itu tuh masih kurang familiar gitu ya Bu. Bisa dijelaskan nggak Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jangan lupa bahwa kita itu sudah mempunyai SDKI, SLKI, dan SIKI. Ya, nah terkait dengan perawatan komunitas tetap kita berdasarkan adalah data subjektif dan data objektif. Itu dulu yang penting, ya. Kemudian sebentar saya lihat dulu ini. Hmm,
Saya membuka tentang SDKI. Ya. Nah, di dalam diagnosa keperawatan yang sudah dimunculkan di dalam SDKI itu kan ada soal yang berhubungan dengan komunitas, ya. Tergantung dari data subjektif dan data objektif atau gejala dan tanda yang kita dapat dari hasil pengkajian. Ya, contohnya misalkan ada masalah diagnosa keperawatan yang bisa di komunitas itu adalah terkait dengan komunitas dan keluarga itu sebenarnya hampir deketan ya, hampir bisa bersamaan ya kita bertemunya di masyarakat ya, karena keperawatan komunitas dan keluarga itu berdampingan gitu ininya ya. Jadi ada gangguan proses keluarga di situ bisa juga kita ambil, tapi masalahnya apa yang kita dapatkan dulu ya, kendalanya apa? Kemudian defisit kesehatan komunitas, ya itu juga bisa kita munculkan untuk masalah diagnosa keperawatannya. Ada juga masalah keperawatan terkait dengan diagnosa keperawatan terkait dengan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita lihat dulu gejala dan tandanya apa dari hasil pengkajian tersebut. Gitu. Nah, barulah nanti kita bisa mencocokkan dari tanda dan gejala yang kita dapatkan, kemudian mayor dan minor. Kembali lagi dalam membuat diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI, jangan lupa ada diagnosa itu diagnosa mayor dan diagnosa minor. Nah, diagnosa mayor lah yang bisa menentukan nanti ini mana nih, diagnosa keperawatan yang tepatnya yang mana. Seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun komunitas di rumah sakit ataupun di klinik ya, itu nggak terlalu sulit sebenarnya buat kita menentukan diagnosa keperawatan asalkan pengkajiannya yang penting. Pada saat kita melakukan pengkajian, bagaimana kita bisa menggali masalah-masalah yang muncul di mana itu nanti akan kita rumuskan menjadi diagnosa keperawatan berdasarkan tanda dan gejala yang kita dapat. Nah, untuk di komunitas, yang paling penting pertama itu adalah trust-nya dulu mereka. Terbuka nggak dia untuk menyampaikan masalah dan bagaimana kemampuan perawat itu mengkaji. Ya tentunya kalau di komunitas itu udah ada ya format pengkajian komunitas. Nah, mengacu ke situ. Nah, dari data itu nanti baru kita bisa rumuskan nih masalah diagnosa keperawatan yang tepatnya apa. Seperti itu, Yulis. Kegambar nggak penjelasannya? Atau ada yang bisa juga menyampaikan yang lain, nggak apa-apa? Kegambar sih Bu. Intinya sih kita harus hafal DSDO dari diagnosa itu ya Bu ya. Betul. SDKI itu saya kebetulan dulu karena ini jadi cerita. Saya di rumah sakit kan menyusun elektronik medical record terkait dengan masalah keperawatan pasien. Wow, ini ya, diagnosa keperawatan, asuhan keperawatan. Itu yang dari satu buku SDKI, SIKI, SLKI udah saya tuangkan berupa Excel. Jadi kita enak tinggal belajar melihat nih tanda dan gejala apa. Dia ada kode-kodenya di dalam SDKI, SIKI, dan SLKI. Jadi kalau kita pun nggak paham bagaimana cara membaca buku SDKI, SIKI, SLKI akan bingung. Karena dia ada daftar pustakanya itu, ada tautan yang berkaitan dengan antara SLKI dan SIKI. Jadi harus pintar cara membaca bukunya, bisa nanti memahamin. Kalau menurut saya perawat itu udah wajib mempunyai buku SDKI, SIKI, dan SLKI. Kemudian yang kedua, belajar bagaimana cara membaca buku SDKI, SIKI, dan SLKI. Karena bukunya berbeda. Seperti itu, Yulis. Ada lagi yang mau menambahkan atau ingin bertanya? Menarik ya kalau kita Izin, berbicara tentang ya, asuhan keperawatan. Ya, Rina. izin Ibu ya ini terkait yang komunitas juga kemarin yang di ITO itu Ibu betul diagnosanya memang tidak familiar ya Bu ya. Mungkin harus lebih banyak baca lagi. Terus di apa ya Bu ya Rina tuh ada beberapa soal yang jawabannya itu sumatif sama apa gitu Bu. Itu Bu di komunitas itu Bu.
Itu Sa- jawabannya itu yang ditanyanya apa tuh, Rin? eh, Diagnosa keperawatannya kah? Atau intervensi keperawatan? Atau apa? nah lupa ya Ibu, biasa lupa Kalau ya nggak Bu ya. salah itu mah evaluasi teh. Evaluasi ya Teh ya. Formatif sama Evaluasi. evaluasi formatif ya. Oh, Belum formatif ngerti. sama ya formatif sama Sumatif sumatif ya TK ya. ya, belum ngerti. Apa tadi tuh? Pertanyaannya apa? Somatif. Sumatif dan itu Bu Formatif. dan formatif itu Bu. Kalau evaluasi, di evaluasinya ya. Iya Iya, Ibu. Bu. Kalau di Psiki itu kan dia nggak ada evaluasi ya. Dia adanya adalah indikator untuk outcome. Indikator outcome itu artinya apa capaian kita nih supaya kita tahu bahwa itu tercapai apa tidak gitu loh. Yang sudah kita implementasikan. Tapi kalau Smart Ibu nggak ada di situ ya. Mungkin bisa di berikutnya barangkali ini cukup menarik nih moderator terkait dengan teman-teman membahas soal dengan komunitas karena memang karena kita kurang familiar tadi ya dengan diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan komunitas, kemudian tanda dan gejalanya juga ini yang kita juga masih belum menguasai ya, karena beda ya di komunitas itu dengan di rumah sakit. Memang perlu mempelajari tanda dan gejala, tapi cara kuncinya untuk bisa tahu tanda dan gejala itu, pertama kita lihat dulu diagnosanya apa. Karena untuk diagnosa keperawatan itu kan udah jelas ya, ada misalkan defisit kesehatan komunitas. Itu kodenya D0110. Nah, dari defisit kesehatan komunitas itu, bentar saya cari. Ini eh, D1, bentar, D0110. 0110, kemudian tanda dan gejala. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Fisik. Hmm. Misalnya defisit kesehatan komunitas. Tanda dan gejala. Hmm. Oke. Nah, kita contohkan tadi masalah diagnosa keperawatan terkait dengan defisit eh, kesehatan komunitas. Defisit kesehatan komunitas itu tanda dan gejalanya adalah pertama, kejadian masalah kesehatan yang dialami oleh kelompok atau populasi. Kemudian ada juga tanda dan gejala kejadian berisiko yang berhubungan dengan hospitalisasi yang dialami oleh kelompok atau populasi. Dia ada beberapa itu cukup banyak untuk tanda dan gejalanya. Nanti kita sesuaikan hasil pengkajian kita itu datanya itu apa nih masalahnya. Baru bisa nanti kita menentukan, oh diagnosa keperawatannya adalah ini. Seperti itu. Seperti itu untuk di SDKI itu. Ya, perlu ada waktu sih, karena nggak bisa sebentar untuk membahas terkait dengan SDKI, Psiki, dan SLKI. Pernah ada yang ikut Zoominar tentang ini pada saat COVID yang diadakan oleh PPNI? Zaman kita masih pandemi tuh, kan ada Zoominar 1, bahkan sampai 200-an itu Zoominarnya. Pernah, Bu. Pernah kan Yulis? Nah, di pertemuan 31 sampai dengan pertemuan ke eh, 42 saya kalau nggak salah, itu membahas tentang SDKI. Bagaimana cara. Dan ada tentang komunitas juga di situ. Tapi saya nggak tahu ya, sekarang masih bisa dibuka nggak YouTube-nya? Iya, waktu itu juga ikut, Bu. Cuma belum ngerti karena belum kuliah waktu itu ya, Bu ya. Oh Kita ya, masih belum tahu itu SDKI itu apa, Bu. iya, ya, ya. Memang perlu belajar lagi. Tapi insya Allah pasti pada bisa kok. Yang penting kita ada kemauan untuk belajarnya. Begitu.
Oke, ada lagi? Ingat kata kuncinya aja ya. Kalau di dalam menjawab soal hukum, kita lihat ke kata kuncinya. Baru nanti kita lihat ke soalnya. Nah, kalau misalkan soal itu kita lihat, oh ini udah kasus itu udah didis aja, nggak usah dipikirin lagi. Kita lanjut ke yang B-nya. Yang B apa nih? Masuk nggak ke sininya, ke kata kunci, ke kasus yang ada di atas. Itu sih prinsipnya untuk bisa kita menjawab soal hukum. Oh iya Bu, satu lagi Bu, Ya, silakan. pernah nemu soal juga waktu tryout. Itu Mm-mm. kan bahasannya tentang eh, komunitas sama keluarga ya Bu. Mm-mm. Tapi di situ dijelaskannya tentang penyakit pasien, misalnya kayak pasien dengan gula darah high misalnya tinggi di atas 200. Mm-mm. Tapi di situ dijelaskan dia masih makan makanan ini, terus Oke. masih makan tidak mematuhi Tidak diet. menjaga makan lah ya. Itu diagnosanya kan mengecoh ya Bu, pilihan gandanya. Jadi ada ketidakseimbangan gula darah, terus sama ada juga diagnosa-diagnosa komunitas. Itu kira-kira yang kita pilih itu diagnosa komunitas apa diagnosa fisiknya ya Bu? Karena kan memang di di data-datanya tuh ada gangren, terus ada gula darah tinggi seperti itu Bu. Oke. Oke. Pertanyaannya apa yang dia tanyakan? Apakah dia menanyakan tentang diagnosa keperawatan apakah yang tepat atau apa, Yulis? Itu dulu tuh pertanyaannya. Kita harus tahu dulu pertanyaannya apa yang diminta oleh soal ini. Masih ingat nggak Yulis tuh? Lupa sih Bu, cuma saya jawabnya ketidakpatuhan karena kan memang lagi bahas lagi di bagiannya bagian komunitas dan keluarga ya kunjungan misalnya kunjungan ke ini gitu. Tapi di situ kan lebih diterangkannya sih tidak patuh, suka makan makanan manis, terus tidak minum, tidak kontrol ke rumah sakit seperti itu Bu. Itu Tapi pilihan memang ada jawabannya. data-data. Ya, di situ ada ketidakseimbangan gula darah. Terus ada Mm-mm. juga ketidakpatuhan, coping individu tidak efektif gitu-gitu, Bu. Jadi saya jawabnya waktu itu kalau nggak salah ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan ya. Itu bisa masuk. Tergantung sih. Berarti kayaknya pertanyaannya diagnosa keperawatan sih memang. Iya, Itu. diagnosa, Bu. Pas ya diagnosa keperawatan apakah yang tepat? Ya, nah kita lihat lagi dari apa kasus itu data-datanya kata kuncinya apa tuh? Gitu loh Yulis. Ya, kalau soal hasil gula darahnya tinggi penyebabnya apa? Nah, kan dijelaskan bahwa pasien juga tidak jaga makan, ya kan? Tidak jaga makannya. Kemudian dia tahu nggak terkait dengan kalau apa gula darahnya itu tinggi penyebabnya itu kenapa gitu. Ya, Yulis. Jadi Ah, iya, kata Bu. kuncinya harus kita ini karena nggak ada soalnya sih ya. Jadi kita Iya, meraba-raba nih. iya, Soalnya. Bu. Yang penting harus tahu dulu pertama apa yang ditanyakan, kemudian kata kunci, ya, kemudian kita lihat jawaban. Gitu. Jawaban apa nih? Ya seperti saya bilang tadi, kalau memang satu jawaban ini udah nggak sesuai, udah lempar buang aja yang itu. Kita lihat kepada jawaban yang berikutnya. Seperti itu. Baik, Bu. Menarik ya? Iya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih kembali. Ada lagi yang lain? Memang untuk bisa lulus UKOM dengan baik itu kita harus ini ya sering latihan soal, ya. Jadi akhirnya terbiasa ngadepin kok soalnya. Kadang dibolak-balik aja sih ininya soalnya itu. Jadi hati-hati terjebak karena jawabannya itu adalah hampir sama-sama benar, tapi kan yang dibilang yang paling tepat. Saya tadi belum ini moderator apa PPT-nya yang terakhir belum saya tampilkan. Kan ada ininya ya. Apa namanya? Nih, masih ini saya ini kan dulu ya, saya share dulu ya. Terakhir nih buat penyemangat. Boleh Ibu, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Nih, ya. eh
kata-kata sedikit kata mutiara lah ya. Teruslah belajar karena hidup ini akan selalu memberi pelajaran-pelajaran baru. Terutama bagi kita ya, atau calon-calon perawat yang akan nanti menjadi perawat. Akan banyak pelajaran-pelajaran baru yang akan kita dapatkan pada saat kita sudah menjadi seorang perawat. Jadi sebagai perawat tidak cukup kita sudah selesai pendidikan, kemudian kita bekerja, belajarnya berhenti. Nggak bisa ya. Jadi teruslah belajar karena ilmu kesehatan, terutama ilmu keperawatan itu akan terus berkembang. Begitu. Terima kasih. Oke. Baik, apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Atau sudah cukup? Ya, cukup, Kak. Cukup, Bu. Kira-kira masih perlu lagi untuk bahas soal-soal hukum yang lain nanti terkait dengan komunitas? Boleh, Bu. Kapan-kapan, Bu. Boleh ya, karena 10 terlalu sedikit ya, Yulis. Iya, Baik. Bu. Ya, oke. Mungkin apa sarannya lebih banyak kepada masalah asuhan keperawatan atau diagnosa keperawatan? Diagnosa, Bu. Boleh, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita coba diskusikan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Sebelum itu saya ambil alih ya Bu ya untuk Ya, malam baik. ini. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Erna Wilis atas penyampaiannya, atas pemaparannya. Tadi sudah membahas 10 soal, sepertinya masih kurang ya Bu ya untuk Ya. di keperawatan komunitas ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semua yang masih semangat, masih aktif untuk mengikuti bimbel ini. Untuk sebelum kita tutup acara ini, foto bersama dulu boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Teman-teman boleh untuk dibuka kameranya. Sebentar, kita Ya. foto dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Erna Wilis, kepada Terima teman-teman kasih. semua. Terima kasih atas semangatnya, atas pemaparannya. Selamat beristirahat. Saya izin tutup ya Bu ya, Ya, teman-teman semua. baik. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya.